بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi menjelang siang ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah di Masjid Raya Taman Yasmin ini untuk membahas dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Dan sekarang kita akan memasuki ayat ke-41 dari surat Al-Waqi'ah. Seperti biasa saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال من وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu?
dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat, lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas, maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Setelah Allah menceritakan tentang keadaan golongan yang selamat, yaitu golongan kanan. Di sini Allah melanjutkan dengan menceritakan dan menjelaskan keadaan golongan kiri. Sungguh Allah berfirman, wa ashabus shimali ma ashabus shimal. Dan golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Maksudnya, siapakah orang-orang yang disebut sebagai golongan kiri itu? Bagaimana keadaan mereka? Apa yang mereka lakukan dahulu di dunia? Tentunya seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Sekarang Allah menceritakan keadaan mereka di akhirat. Ya, keadaan mereka di dunia, mereka itu sesat dan menyesatkan orang lain. Kalau dia muslim, golongan kiri itu dia melakukan maksiat dan jatuh pada perbuatan melalaikan sebagian kewajiban. Tapi tidak separah yang ini. Kalau ini betul-betul golongan kiri yang diazab dengan azab yang keras. Itu yang sudah sampai pada tingkat kekufuran. Sebenarnya ayat-ayat ini ada kaitannya dengan surat As-Saffat mengenai alasan Allah kenapa mereka ini diberikan hukuman seperti ini. Itu karena taklid kepada ajaran nenek moyang. Taklid kepada ajaran siapa? Nenek moyang. Kita lihat ini. Allah menafsirkan hal tersebut dengan berfirman, fi samum, yaitu mereka yang berada dalam angin yang sangat panas. Maksudnya adalah udara yang sangat panas membara. Wa hamim, dan air panas yang mendidih. yakni air yang sangat panas. Wa dhillim miyahmum, dan dalam naungan asap yang sangat hitam. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud dengan semua itu yaitu fi dhillim miyahmum, yakni berada di bawah naungan asap. Hal yang serupa juga disebutkan oleh Imam Mujahid, Ikrimah dan Abu Saleh serta Qatadah dan As-Suddi dan yang lainnya. Jadi menurut sebagian penafsiran para ulama, fi dhillim miyahmum, yaitu berada di bawah naungan asap. Ada yang menambahkan asap hitam. Makanya di terjemahannya itu disebut apa? Asap hitam. La baridi wala karim. Tidak ada kesejukan dan tidak pula ada yang menyenangkan. Maksudnya ialah bukan tiupan yang baik dan bukan pula ia pemandangan yang indah. Kalau ada angin sepoi-sepoi, kita duduk-duduk di atas anak bukit sambil minum kopi pahit di pagi hari di jam 9 gitu, baca kitab tafsir, lalu datang angin, subhanallah, nikmatnya luar biasa. Tapi ini anginnya panas. Di bawah naungan asap yang panas juga. Tidak ada kesejukan, tidak ada kenyamanan. Ya.
dan tidak ada juga pemandangan yang indah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah. Wala karim, yakni ia bukan pemandangan yang menyenangkan. Kalau sekarang ada orang pergi ke Citorek, tahu Citorek? Udah tahu juga? Kurang bergaul antum nih. Citorek. Yang duduk di atas awan tuh. Jadi kalau kita pagi hari awan, jadi kita di atas awan. Di awan tuh banyak sekali di situ. Indah sekali kelihatannya. Ini tidak seperti itu. Ya. Jadi asapnya itu tidak menyenangkan untuk dipandang. Semua minuman yang tidak tawar dan tidak pula menyegarkan. Itu yang dimaksud dengan wala karim. Selain itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pantasnya mereka itu mendapatkan hal tersebut. Kenapa mereka mendapatkan hal itu? Perhatikan di antara sebabnya. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup dalam bermewah-mewahan. Maksudnya dahulu saat di dunia mereka senantiasa bersenang-senang dan mencari kelezatan dirinya sendiri dengan tidak memperdulikan apa-apa yang dibawa oleh para rasul. Mereka tidak peduli. Coba antum lihat, kalau bicara dengan orang kaya, hatta dia muslim, kurang tertarik dengan ilmu ini. Kurang tertarik dengan apa? Ajaran Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Apalagi yang kafir. Kafir kaya raya. Ya. Kecuali yang dirahmati dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, mereka itu tidak peduli dengan apa yang diajak oleh para nabi dan rasul. Karena mereka hidup dalam kemewahan dan kelezatan. Lihat kaum 'Ad. Ketika rasul yang datang kepada mereka itu mengatakan ada surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan ada bidadari-bidadari cantik, mereka membuat surga yang menjadi lawan surga di akhirat itu. Yang membuat tempat yang indah, penuh dengan taman yang indah. Sungai-sungai dan mereka tempatkan wanita-wanita sebaya di dalamnya. Tapi Allah hancurkan juga. Ya. Jadi mereka ini senang hidup bermewah-mewahan dengan cara meninggalkan ajaran Rasul. Wa kanu yusirrun. Dan mereka terus-menerus, yakni mereka senantiasa serta tidak berniat sedikit pun untuk bertaubat. Mereka itu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Terus mengerjakan dosa-dosa yang besar, yakni kafir kepada Allah, menjadikan berhala serta sekutu idolanya sebagai ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ibnu Abbas berkata, yang dimaksud dengan al-hinsil 'azim adalah kemusyrikan. Mereka itu istiqamah di atas kemusyrikan. Mereka itu terus berada di atas kekufuran, di atas kesesatan. Begitu pula yang dikemukakan oleh Mujahid dan yang lainnya. Ada juga yang mengartikan al-hinsil azim adalah sumpah palsu. Tentu semua ini masuk di dalam pembahasan ini. Dan yang paling besar daripada dosa adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa mereka yang pertama. Kenapa mereka itu dimasukkan ke dalam tempat yang anginnya panas, kemudian mereka berada di air yang mendidih, kemudian berada di bawah naungan asap hitam yang panas juga. Sebabnya adalah karena mereka senantiasa berbuat melampaui batas, hidup bersenang-senang, meninggalkan para rasul. Yang kedua, mereka terbiasa dengan perbuatan kufur, munafik, sampai wafat. Kemudian yang ketiga, wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban a inna lamab'usun. Yang ketiga ini mereka mengingkari hari kebangkitan. Ini rentetan kekufuran itu.
Lihat. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang yang sudah berserakan, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapak-bapak kami terdahulu dibangkitkan juga? Ini adalah istifhamul inkari. Bertanya dengan tujuan mengingkari. Ini namanya apa? Istifham inkari. Mereka bertanya ini, tapi tujuan mengingkari. Ya. Karena kita bisa merasakan ada orang bertanya kayak gitu. Maksudnya adalah mereka mengucapkan itu dengan maksud untuk mendustakan dan menganggap mustahil hal tersebut. Dan itu sudah disebutkan pada ayat-ayat di surat-surat sebelumnya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Orang kafir itu menganggap mustahil adanya hari kiamat. Tapi kita menganggapnya hari kiamat itu sudah dekat. Ya. Allah berfirman, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakan kepada mereka. Arti daripada katakan adalah jelaskan kepada mereka. Jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Itu arti qul atau katakan. Sesungguhnya orang yang terdahulu dan orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Maksudnya, beritahukanlah kepada mereka, wahai Muhammad, bahwa orang-orang yang hidup pertama dan mereka yang hidup kemudian dari seluruh anak cucu Adam pasti akan dikumpulkan di pelataran hari kiamat. Maksudnya mahsyar. Dan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Semua akan dikumpulkan di sana. Ya. Dan tidak ada yang bisa sembunyi. Tidak ada. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Maksudnya, hari dikumpulkannya seluruh manusia sudah ditentukan, sudah dipastikan waktu terjadinya. Tidak akan maju atau mundur dari ketentuan tersebut. Pun tidak akan bertambah ataupun berkurang. Itu. Jadi ini menunjukkan bahwa hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar itu sudah ditentukan. Ya. Dan pada hari itu kita sudah tidak bisa lagi melihat bekas-bekas bumi ini. Baik rumputnya atau bekas bangunannya. Karena hancurnya bumi ini bukan hancur berbekas, tapi hancur lenyap. Maka disebutkan dalam surah Ibrahim, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar." Pada hari itu digantilah bumi ini dengan bumi yang lain. Demikian juga langit. Ya. Demikian juga langit itu. Jadi semuanya dikumpulkan di sana, di mahsyar. Tidak bertambah waktunya, tidak juga berkurang. Sudah ditentukan oleh Allah. Summa innakum ayyuhad dhalluna al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famali'una minha al-butun. Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zaqqum dan akan memenuhi perutnya dengan pohon zaqqum tersebut. Pohon zaqqum itu durinya, buahnya berduri. Dan bila buahnya ditelan, maka kerongkongan akan hancur. Hancur. Udahlah panas, tajam durinya. Dan dia tumbuh dari dasar neraka. Dan mayangnya itu seperti kepala-kepala syaitan. Itulah pohon zaqqum. Maka Allah sebutkan itu dalam surat Saffat. Kata Allah Azza wa Jalla, "Adzalika khairun nuzulan am syajaratuz zaqqum? Inna ja'alnaha fitnatan lidh-dhalimin."
Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usu syayatin. Kata Allah Azza wa Jal, apakah surga yang penuh kenikmatan itu menjadi hidangan yang terbaik? Atau pohon zakum? Sungguh kami jadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sungguh dia adalah pohon yang tumbuh dari dasar neraka. Mayangnya seperti kepala-kepala syaitan. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Dalam ayat ini Allah juga mengatakan hal yang sama. لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ. Ya. Yani niscaya mereka semua ditangkap dan dilemparkan sampai mereka memakan pohon zakum. Sehingga perut mereka itu dipenuhi dengan pohon tersebut. Pohon zakum, di mana tumbuhnya tadi? Dasar neraka. Berduri tajam. Dan memiliki mayang seperti kepala-kepala syaitan. Setelah mereka memakan buah zakum itu, فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ. Maka sesudah itu mereka meminum air yang sangat mendidih. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minumnya. Maknanya al-him berarti unta yang sangat kehausan. Lihat unta di padang pasir, dilepas begitu. Begitu datang orang bawa air, langsung datang minum. Mereka meminum air yang panas itu. Tidak menghilangkan dahaga, justru menambah panas di dalam tubuh dan perutnya. Itulah yang diminum oleh penduduk neraka. Dan sudah tidak ada tawar lagi di sana. Sudahlah, tidak apa-apa makannya pohon zakum ya, tapi nanti es teh nggak ada. Nggak ada. Sudah makannya pohon zakum, minumannya juga apa? Panas mendidih. Ya. Sehingga perut mereka itu dipenuhi dengan pohon tersebut. Dan mereka meminum seperti minumnya onta yang kehausan. Al-him adalah kata tunggal dari kata tunggal ahim. Ahim itu jamaknya. Sedangkan bentuk muannats, bentuk penyebutan perempuannya, sifat wanitanya, haima. Kalau jantan him, kalau betina haima. Ya. Dari Ikrimah bahwa dia pernah mengemukakan al-him berarti unta sakit yang meminum air tetapi tidak pernah merasa kenyang. Tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa berhenti dari dahaganya. Sedangkan As-Suddi menjelaskan al-him berarti penyakit yang menyerang unta. Sehingga ia tidak akan pernah merasakan kenyang sampai mati. Demikian juga dengan penghuni neraka Jahannam. Mereka tidak akan pernah merasakan kenyang meminum air yang mendidih, yang sangat panas di neraka untuk selama-lamanya. Ya. Makanya mereka berteriak di dalam neraka. Kata Allah dalam suratul A'raf, "Wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah." Hai penduduk surga, dimintai oleh penduduk neraka. Penduduk neraka memanggil, wahai penduduk surga, tolong tuangkan kepada kami seteguk air minum dari surga itu. Atau berikan kami makanan yang Allah rezekikan kepada kalian. Kata penduduk surga, qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka mengatakan, sungguh Allah itu mengharamkan makan dan minum ini untuk orang kafir. Maka mereka meminum apa tadi? Air yang mendidih. Bukan hanya air yang mendidih. Mereka juga meminum darah dan nanah. Ya. Itu yang mereka minum di dalam neraka. Selain itu Allah berfirman, "Hadza nuzulum yaumaddin." Ya, setelah itu Allah katakan, itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Yang demikian itu telah kami terangkan, yaitu jamuan yang dihidangkan kepada mereka dari sisi Rabb mereka pada hari mereka dihisab kelak, hari kiamat.
Ini hidangan buat siapa ini? Buat orang yang mendusta, yang selalu berada dalam dosa yang besar. Hidup bermewah-mewahan. Senantiasa berbuat dosa besar, kesyirikan. Mereka mendustakan adanya hari kiamat. Mereka juga orang-orang yang mengatakan tidak mungkin kita ini dibangkitkan. Mengikuti kesesatan nenek moyang. Karena di dalam surat As-Saffat, Allah sebutkan di antara sebabnya, innahum kanu astaghfirullah. Innahum alfau aba'ahum dhalin. Kata Allah, sungguhnya dulu mereka itu tergesa-gesa mengikuti ajaran nenek moyangnya. Atau bahasa kita apa? Kelestarian budaya lokal. Innahum alfau aba'ahum dhalin fahum ala atharihim yuhra'un. Mereka itu cepat mengikuti apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya. Hati-hati kita dengan ini. Ya, ini diantara alasannya. Selain yang disebutkan oleh Allah dalam suratul Waqiah ini. Baik, lanjut ayat ke-57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Afara'aytum ma tumnun. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. Kami telah menciptakanmu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan untuk menggantikanmu dengan orang-orang sepertimu di dunia, dan menciptakanmu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Masya Allah. Ini namanya dalil akli yang Allah ajarkan kepada kita tentang hari kiamat. Kita disuruh berpikir. Kamu coba lihat, kamu dari mana? Air mani yang tidak ada kehidupan padanya. Lalu Allah membentuk rupa, sifat, dan diberikan kehidupan. Kalau Allah mampu berbuat demikian, kenapa kau ingkari Allah bisa membangkitkan kembali manusia? Nah, itu dia maksud daripada pertanyaan-pertanyaan ini. Di sini Allah menetapkan hari kebangkitan seraya membantah para pendusta dari kalangan orang-orang yang sesat dan ateis. Yakni dari kalangan orang-orang yang berkata, "Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman a inna lamab'utsun." Apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, maka sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Nah, di sini Allah membantah mereka itu. Kata Allah, ucapan mereka tersebut keluar sebagai bentuk pendustaan dan pengingkaran. Maka oleh karenanya Allah katakan, "Nahnu khalaqnakum." Kami telah menciptakan kamu. Maksudnya kami mulai menciptakan kalian setelah sebelumnya kalian sama sekali tidak berwujud sesuatu apapun. Bukankah Rabb yang mampu melakukan permulaan, mampu pula melakukan pengulangan?
Dia mampu melakukan permulaan, maka dia juga mampu melakukan pengulangan itu. Maka itu dia berfirman, "Falaula tusaddiqun?" Mengapa kamu tidak membenarkan? Maksudnya apa alasanmu tidak membenarkan adanya hari kebangkitan? Alasanmu apa? Hanya karena tidak masuk akal, hanya karena mustahil menurut hawa nafsu. Tapi kalau mereka mau berpikir jernih, naluri dan fitrah akan berbicara sendiri bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Ya, pasti terjadi. Atau orang ateis. Orang ateis pun melakukan hal yang sama. Lalu Allah berfirman memberikan dalil kepada mereka melalui firman-Nya, "Afara'aitum ma tumnun? A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya atau kamikah yang menciptakannya? Maksudnya, apakah kalian yang mengokohkan dan menciptakannya di dalam rahim, ataukah Allah yang telah menciptakannya? Rahim, antum tahu rahim? Hah? Tempat yang kokoh itu rahim. Rahim itu tempat yang kokoh untuk menempelnya segumpal darah nanti setelah melalui masa nutfahnya. Dia menempel di dinding rahim wanita. Maka disebut dengan tempat yang kokoh. Karena kalau nutfah itu ditaruh di tempat lain, dia tidak akan menetap. Oleh karena itu dengan izin Allah, Allah menciptakannya di tempat yang kokoh, yaitu yang bernama apa? Rahim. Ya. Nahnu qaddarna bainakumul mauta. Kami pula yang menentukan kematian di antara kalian. Maksudnya, kami telah mengendalikannya di antara kalian. Ada mati, pasti ada juga hidup. Artinya, kata Ad-Dhahhak, dia memberlakukannya bagi penghuni bumi maupun penghuni langit akan merasakan kematian. Kecuali Allah saja yang tidak akan pernah mati. Wa ma nahnu bimasbuqin. Dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Ya. Maksudnya kami sama sekali tidak lemah. Masbuq. Tahu masbuq artinya apa? Masbuq. Hah? Anda masbuq. Artinya apa? Ketinggalan. Masbuq artinya ketinggalan. Makanya orang yang ketinggalan rakaat pertama, rakaat kedua disebut apa? Masbuq. Ya. Masbuqin jamaknya. Artinya kami tidak dapat dikalahkan dan ditinggalkan oleh kalian. Tidak dapat dilewati. Tidak dapat dilemahkan. Ya, maka pacuan kuda disebut apa? Sibak. Pacuan. Ya, yang masbuk berarti yang ketinggalan. Sabiq yang dahulu. Sabiqun al-awwalun. Sabiqun al-awwalun. Itu sabiq artinya yang melewati. Masbuk yang dilewati. Maka kami ini tidak dapat dilewati. Tidak dapat didahului. Ya. Ala an nubaddil amsalakum. Kami tidak lemah untuk menggantikanmu dengan orang-orang seperti kamu. Ya. Maksudnya mengubah ciptaan kalian pada hari kiamat bisa saja dilakukan oleh Allah. Ya. Wa nunsyiakum fima la ta'lamun. Dan kami menciptakanmu kelak di hari kiamat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui dari berbagai sifat dan keadaan.
Walaqad alimtumun nasy'atal ula falaula tadhakkarun. Dan sungguh kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maksudnya ialah kalian telah mengetahui bahwa Allah Ta'ala menciptakan kalian setelah sebelumnya diri kalian sama sekali tidak pernah ada dan tidak pernah disebut. Iya kan? Tidak ada orang ngobrolin misalnya gini, ada pengantin baru gitu. Ada pengantin baru menikah sebulan. Ya. Dan si pengantin ini tentu laki-laki normal. Dan ada orang berbicara, wih hebat sekali ya sperma dia kelihatan dari belakang punggungnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya, nggak ada orang ngomong begitu. Bahkan kalau orang ngomongin sperma aja jijik kan orang. Sesuatu yang tidak disebut, tidak pantas juga untuk disebut. Dan dapat, jangan kata dipuji, digibahi pun tidak pantas. Ya kita ngobrol bareng-bareng, ada ibu-ibu ngobrol. Itu sperma dia pandai ngomong, nggak ada kan? Nggak ada, digibahi pun tidak ada. Apalagi dipuji. Makanya Allah menyebutkan, kalian sebelumnya itu bukan apa-apa. Allah tentunya lebih mampu untuk menghidupkan kembali setelah sebelumnya Allah menghidupkan sesuatu yang tidak pernah diobrolkan. Diperbincangkan, disebut-sebut pun tidak ada. Sekarang aja kita gaya-gaya. Ustadz Masykur Abu Mawaddah, gitu kan? Ada ustadz tambahannya. Ada nama, ada titel di belakangnya. Kalau dia punya titel. Dulu disebut begitu enggak? Bahkan kalau udah mati pun disebut apa? Salat alal jenazah. Ya kan? Disebut apa? Jenazah. Ya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan, memberikan gambaran bahwa kalian sebelumnya itu bukan apa-apa, tidak disebut. Maka dia menciptakan kalian, memberikan pendengaran, penglihatan, hati kepada kalian semua. Kalau demikian, mengapa kalian tidak mau mengambil pelajaran? Ya, kenapa kalian tidak mengambil apa? Pelajaran. Bahkan kalian juga mengetahui bahwa Rabb yang mampu memulai penciptaan itu pasti juga mampu untuk melakukan penciptaan lain. Itu pengulangan dan sudah pasti hal itu lebih mudah dan lebih ringan bagi Allah. Bahkan Allah menciptakan pasangan hidup yang tidak ada di dunia ini. Allah ciptakan di mana? Di surga. Ya, yang pernah kita bahas yaitu bidadari. Kan tidak ada di dunia ini bidadarinya. Pernah lihat bidadari nggak di dunia ini? Nggak ada. Kecuali yang ada di rumah antum masing-masing, yaitu istri antum. Ya, bidadari itu, calon bidadari surga. Ya, kata istri antum, benar saya bidadari, ya. Anti adalah bidadari. Tapi kenapa bidadari ini udah kurus? Ya, mungkin waktu itu kau turun tidak pernah ada yang jual makanan. Itu bukanlah sebuah alasan. Alasan itu adalah seorang wanita salehah akan menjadi bidadari di surga. Tetapi Allah juga mampu menciptakan bidadari yang lain di mana? Di surga. Dan tidak ada di sini. Dan dia mampu itu. Dan itu masuk akal. Kenapa? Karena kita juga mengetahui bagaimana diri kita diciptakan. Emang dulu antum lari-lari baru diciptakan oleh Allah? Enggak kan? Bahkan mungkin pada saat ibu dan bapak kita menikah baru sebulan, kita belum ada di tulang sulbi bapak kita mungkin. Masih ada di sayur bayam, belum dimakan oleh bapak kita. Ya kan? Atau masih ada di pepohonan yang belum dimakan gizinya oleh orang tua kita. Saking tidak ada artinya kita dulunya. Kalau Allah mampu membuat sesuatu yang tidak arti menjadi berarti, kenapa sesuatu yang Allah sampaikan kepada kita bahwa dia akan mengembalikan kembali, lalu kita ingkari? Ada apa dengan otak kita ini? Makanya Allah katakan, falaula tadhakkarun. Kenapa mereka tidak mengambil pelajaran? Sebagaimana Allah berfirman, wa huwa alladhi yubdi'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Dialah yang telah memulai penciptaan, kemudian dia yang akan mengulanginya lagi, dan mengulanginya itu lebih mudah bagi Allah.
menciptakan mudah bagi Allah. Mengulanginya lagi lebih mudah lagi. Ya. Jadi itu sudah terbukti. Bahkan terbuktinya bukan hanya secara teori dalam Al-Quran. Kita melihat secara langsung. Bagaimana Allah mengulangi kembali penghidupan terhadap makhluk setelah sebelumnya Allah matikan. Contoh, rumput di musim panas. Rumput di musim panas kalau tidak disiram-siram mati kan? Akarnya juga ikut terbakar. Begitu turun hujan atau disirami air, ada nggak rumput itu? Ada. Itu kembali. Ya, dan itu menunjukkan betapa Allah itu maha kuasa. Ayat selanjutnya, ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afara'aytum ma tahrusun? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه عجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya? Kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur. Maka jadilah kamu heran tercengang sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkan? Kalau kami kehendaki, niscaya kami jadikan dia asin. Maka mengapakah kamu tidak bersyukur? Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabb-Mu yang Maha Besar. Allah berfirman dengan bentuk bertanya, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam. Itu kamu mencakul tanah, membajak, dan menaburkan benih padanya. Kamukah yang menumbuhkannya? Maksudnya di sini adalah apakah kalian yang telah menumbuhkannya dari dalam atau dasar bumi? Am nahnu zari'un? Atau kamikah yang menumbuhkannya? Maknanya, ataukah kami yang telah menetapkan dan menumbuhkannya dari dalam bumi itu? Lau nasya, seandainya kami berkehendak, la ja'alnahu hutama. Benar-benar kami jadikan dia kering dan hancur.
Maksudnya kami yang telah menciptakannya dengan kelembutan dan rahmat kami. Dan kami pun kekalkan ia bagi kalian. Andaikan kami menghendaki, niscaya kami menjadikan tanamanmu itu kering sebelum sempurna dan dipanen. Fadhaltum tafakkahun. Kalau seandainya kami buat seperti itu, maka jadilah kamu heran dan tercengang. Dan ini kadang terjadi di sebagian daerah. Lagi asyik-asyiknya melihat tunas yang tumbuh, tiba-tiba tidak turun hujan 2-3 bulan kemudian, maka matilah dia. Dan kaget orang-orang yang bertani itu. Tapi ada saatnya Allah Subhanahu wa taala menjadikannya baru saja terlihat hijau, dia mampu membuatnya mati dalam seketika. Demikian Allah Subhanahu wa taala membuat manusia tercengang. Bahkan kemarau itu, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, kemarau itu kata Nabi, tumtaruna wa tumtaruna falam tambutu alaikum. Kalian terus diguyur hujan, tidak ada tanaman yang tumbuh. Maksudnya terkena banjir, dibawa bencana, mampu Allah lakukan. Tapi di sini Allah sebutkan, kalau seandainya kami berkehendak, kami jadikan dia kering dan hancur. Dan kalian pun tercengang. Kemudian Allah menafsirkan bagaimana bentuk tercengangnya. Inna lamughramun. Bal nahnu mahrumun. Sambil mengatakan, sungguhnya kami ini benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maksudnya seandainya Allah menjadikannya kering kerontang, maka kalian akan menjadi heran tercengang dan akan sembarangan berucap. Ucapannya adalah kami orang-orang yang menderita dan mengalami kerugian. Terkadang kalian mengatakan sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Qatadah berkata, yakni senantiasa diazab. Dan terkadang kalian akan mengatakan, bahkan kami sama sekali tidak memperoleh hasil apa-apa. Mujahid juga berkata, sesungguhnya kami akan tercebur dalam kejahatan. Bahkan kami termasuk orang-orang yang menyimpang. Demikian yang dikatakan oleh Qatadah. Dengan kata lain, tidak ada bagian harta bagi kami. Dan tidak ada pula keuntungan yang diperoleh. Dan yang demikian itu kembali ke awal, yaitu keheranan terhadap apa yang menyebabkan harta benda milik mereka ditimpa musibah. Itu pula yang menjadi pilihan Ibnu Jarir dalam menafsirkan ayat ini. Jadi seakan-akan Allah bercerita ini, andaikan Allah mau membuat semua tanaman yang kalian tanam itu menjadi kering kerontang, pasti kalian mengucapkan ucapan ini. Kami rugi, kami menderita, kami tidak mendapat apa-apa. Ya, itu yang akan kalian ucapkan. Bukan sekedar tercengang, tapi kalian juga akan mengatakan hal itu. Masih berkaitan fadhaltum tafakkahun, yakni kalian saling mencela. Kalau ini tafsir yang berikutnya ini saling mencela. Orang kalau rugi bertani saling menyalahkan kan? Saling menyalahkan. Ya. Saya pernah melihat suami istri modalnya dari istrinya. Ibu-ibu ini, masya Allah, dia punya banyak fulus. Ya, suami tercinta. Ya, dia juga ingin memberi nafkah kepada istrinya. Tapi suaminya ini pandai bertani sebenarnya. Berilah oleh istrinya itu modal. Pada tahun 2008 lah. Itu uang 15 juta itu banyak sekali. Kasihlah oleh istrinya 15 juta untuk bertani. Qadarullah, si bapak ini juga punya hobi yang salah. Apa hobinya? Suka hitung nomor buntu itu. Matematika luar angkasa.
Ya kan? Nomor buntu kan? Tahu kan? Togel. Iya. Udah enggak tahu kita cara ngitung gimana tuh. Kalau sudah hitung itu, dia kadang keluar kota, pergi hitung ke rumah teman-teman yang di luar kota. Pertanian ditelantarkan. Ya. Pulang dia dari berhitung itu, hancurlah tanamannya. Siapa yang menyalahkannya? Istrinya. Saling mencelalah mereka itu. Gara-gara masalah itu. Yang kemudian jatuh sakit istrinya karena habis modalnya. Itu menunjukkan bahwa tafaqquhun juga bisa bermakna apa? Saling mencela. Karena mengalami kerugian yang dilakukan, sebabnya dilakukan oleh sebagian pihak. Lihat di sini. Allah katakan tafaqquhun, yaitu mereka saling mencela. Ada juga yang memaknakan tafakkah. Berarti termasuk kata yang punya arti kebalikannya. Masyarakat Arab biasa mengucapkan tafakkahtu, yang berarti aku senang. Dan terkadang kata ini juga diartikan dengan aku bersedih. Tafakkaha, bukan tafaqqahu. Tafaqqaha artinya belajar fikih. Tafakkaha maknanya dua. Bisa gembira, bisa sengsara. Tafakkahtu. Apa dulu nih kejadiannya nih? Kalau dia panen bagus, aku tafakkahtu, berarti dia gembira apa dia senang? Atau dia sengsara? Senang dong. Tapi kalau mati tanamannya, tafakkahu, artinya apa? Sedih, menderita, menyesal, tercengang, ya, merasa rugi. Saling mencela dengan partner bisnisnya. Ya, ini namanya tafakkah. Fakkaha yatafakkahu. Tafakkaha yatafakkahu. Tapi kalau tafaqqaha yatafaqqahu artinya belajar fikih, memperdalam agama. Ini tafakkaha. Artinya apa tadi? Bisa gembira, bisa sengsara. Tergantung kita lagi berbicara tentang apa nih. Kalau bicara tentang kerugian berarti gembira apa sengsara? Sengsara. Kalau bicara tentang keuntungan berarti berbicara tentang apa ini? Gembira atau senang-senang. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a'antum anzaltumuhu minal muzni. Maka jelaskan kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari al-muzni? Al-muzni ada yang mengartikannya dengan awan. Sebagaimana yang ditafsirkan dari Ibnu Abbas dan Mujahid. Am nahnul munzilun? Ataukah kamikah yang menurunkan air tersebut? Maksudnya, tetapi kamilah yang menurunkannya. Jadi, tidak ada orang yang mampu menurunkan air dari atas, dari awan itu. Ada yang bisa membuat hujan buatan, tapi seberapa sih kekuatannya? Menghabiskan biaya berapa banyak? Kalau hujan buatan itu dibuat terus setiap sekali sebulan, maka miskinlah negara kita ini. Dengan biaya yang begitu tinggi. Maka oleh karena itu tidak ada yang mampu menurunkan air itu dari awan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lau nasha'u ja'alnahu ujajan. Kalau kami berkehendak, niscaya kami jadikan air tersebut rasa asin. Maksudnya sangat pahit sehingga tidak dapat diminum dan tidak dapat dipergunakan untuk menyiram tanaman. Falaula tashkurun. Maka mengapa kamu tidak bersyukur? Andai kata Allah mau, Allah turunkan air hujan itu dalam bentuk apa? Asin, pahit. Ya. Kita bisa apa kalau begitu? Bahkan di sebagian di dalam tanah itu, air yang kita serap ini adalah air hujan yang diserap oleh bumi. Yang kemudian disaring secara alami oleh Allah melalui saringan yang ada dalam bumi itu. Karena ada di sebagian daerah, mereka itu tidak dapat air minum dari bawah.
mereka menampung air hujan. Menampung air hujan. Dan itu kalau terus minum langsung bisa merusak gigi. Dulu saya punya kawan, Masya Allah, ganteng luar biasa. Ganteng, mancung hidungnya udah kayak orang Arab gitu. Ya walaupun dia bukan orang Arab. Dia kerja di salah satu daerah di Malaysia sana. Kalau dia sekarang ketemu dengan saya, dia lebih tua dari anak. Karena giginya habis. Saya tanya kenapa giginya habis? Karena tidak ada air minum yang dari bawah itu tidak ada yang bagus gitu. Akhirnya mereka menampung air hujan untuk diminum. Habis giginya. Apa antum tidak bersyukur di Taman Yasmin ini? Ada air leding ini bisa diminum langsung. Ya. Itu pun masih mengeluh lagi kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi contoh kejadian alam ini. Makanya Allah katakan falaula tashkurun. Kenapa kamu tidak bersyukur? Ya. Terkadang kita ini selalu hidup dalam kemewahan dan kenikmatan, kemudian kita tidak merasa bahwa itu adalah nikmat. Entah itu air, entah itu makanan atau yang lainnya. Justru kita banyak mengeluh. Tapi di ujung tempat, di satu tempat di pojok bumi ini, ada orang-orang yang tidak mendapatkan air seperti kita ini. Bahkan mereka harus menampung air hujan untuk diminum, untuk dimasak. Maksudnya, falaula tashkurun, mengapa kalian tidak mensyukuri nikmatnya yang telah dikaruniakan kepada kalian, berupa diturunkannya air hujan kepada kalian dengan rasa tawar dan segar itu. Afara'aitumun naral lati turun. Maka terangkan kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Maksudnya adalah yang berusaha untuk menyalakan api dari batang kayu dan pangkalnya dengan menggosok-gosoknya. Itu zaman dulu ya. Zaman dulu itu gosok-gosok begitu. Baru menyalakan api. Bahkan dulu waktu kita kecil-kecil ada batu-batu yang diginikan tuh. Ya kan? Ya, yang kayak gini. Itu kalau dikasih bensin itu langsung nyala itu. Terbakar. Dan semua itu adalah nikmat yang alami yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita tidak ada api sekarang, gimana rasanya hidup? Tidak ada api. Sudah tidak ada api. Mau makan jengkol, langsung gigit. Gitu. Ya udahlah bau, gitu kan. Dimasak 2-3 kali aja masih bau kentutnya jengkol itu. Maka alhamdulillah Allah menurunkan api. Ya, sebagai nikmat lain selain air hujan itu. Antum anshatum syajaratah am nahnul munsyi'un. Apakah kamu yang menjadikan kayu itu? Ataukah kami yang menjadikannya? Maksudnya, tetapi kamilah yang telah menjadikannya tersedia di tempatnya. Bangsa Arab mempunyai dua jenis pohon. Salah satunya adalah al-marah. Dan satunya lagi adalah al-a'far. Jika diambil dua dahan yang masih hijau dari kedua pohon tersebut, kemudian masing-masing digosokkan, maka akan muncullah api pada keduanya. Siapa yang pernah naik Gunung Gede? Gunung Gede, Gunung Pangrango. Jadi di atas itu, tidak boleh main api sembarangan kita, walaupun pohonnya hijau. Daun yang hijau itu tersentuh api, terbakar dia. Ya. Saya tahu waktu itu karena saya bikin kemah di samping lahar itu. Jadi di situ banyak pohonnya. Kita ambil dahan itu, kemudian kita bakar, itu bisa jadi api unggun tanpa harus mengeringkan dulu batangnya. Allah ciptakan begitu. Ternyata bukan hanya pohon kering yang bisa jadi api, pohon yang masih hijau pun jadi api. Maka Allah sebutkan api di sini kaitannya dengan apa? Pohon. Ya. Cuman setelah cerita ini antum tidak usah naik gunung. Tidak ada pekerjaan. Ya. Kecuali mau bertadabbur alam. Itu menunjukkan bahwa Allah betul-betul bercerita sesuatu yang
yang pasti, yang jelas bahwa semua yang ditumbuhkan oleh Allah dari pohon-pohon ini bisa dijadikan sebagai apa? Api. Dan bahkan orang Arab punya dua pohon, al-marakh dan pohon al-afar, ya, yang bila keduanya digosokkan maka akan muncul apa? Api. Nanu ja'alnaha tadhkirah. Kami menjadikannya api yang sangat besar. Imam Malik meriwayatkan dari Abu Zinad, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Naru bani Adam allati yuqiduna juz'un min 70 juz'an min jahannam, min nari jahannam. Api anak Adam yang mereka nyalakan itu hanyalah salah satu bagian dari 70 bagian api neraka jahannam. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tetapi api dunia itu sudah cukup panas. Maka beliau pun bersabda, inna qad fuddilat 'alaiha bi 69 juz'an. Sesungguhnya api neraka itu lebih panas daripadanya 69 bagian. Tadi berapa bagian? 70. Kira-kira api dunia ini mau masuk api enggak? Enggak mau. Jadi api dunia ini pun akan ditawarkan kembali ke api neraka, enggak mau. Enggak mau dia. Lalu ada orang mengatakan, bagaimana Allah bisa mengadab jin dengan api? Sedangkan jin itu terbuat dari apa? Api. Kan ada orang mengatakan begitu. Iblis terbuat dari apa? Api. Lalu mereka katakan dengan logikanya, senang dong iblis. Kenapa? Nanti dibakar pakai api, nggak terasa panas. Ya nggak? Subhat gitu. Subhat. Iya. Coba. Kulit kita terbuat dari kulit nggak? Kulit. Ini tangan terbuat dari kulit. Kulit sama nggak buatnya? Coba yang ini cubit yang ini. Sakit nggak? Ya, sakit kan? Kalau digigit, ya mungkin beda ya bahan gigit dengan kulit. Tapi ini sama-sama kulit. Atau sini pipimu saya tampar. Bukankah bertemu kulit dengan kulit? Sakit nggak? Sakit. Maka iblis pun diadab dengan api juga terasa sakit. Terasa sakit. Maka oleh karena itu api dunia ini adalah pelajaran bahwa di sana akan ada api yang besar dan membara. Yaitu api yang panasnya 69 kali lipat daripada api dunia ini. Dan api dunia dulunya 1 dari 70 bagian panasnya api neraka. Kalau yang ini saja panasnya minta ampun, bagaimana nanti yang di hari kiamat? Maka orang-orang yang bikin video pakai AI tentang adanya di neraka itu karena mereka tidak mengerti tentang neraka. Seakan-akan mereka bermain-main dengan itu. Gimana kalau malaikat mengaminkan perbuatan mereka ini? Kan ada sekarang Anda lihat video-video itu, orang masuk neraka nih. Oh, cuman begini neraka itu, kata dia begitu. Subhanallah, neraka itu tidak bisa dibayangkan bagaimana panasnya. Yang api dunia ini aja Anda bakar tangan Anda, maka akan terbakar. Lihat. Selain pelajaran, wa mata'alil muqwin, dia juga menjadi berguna bagi orang yang sedang dalam perjalanan safar di padang pasir. Maksudnya al-muqwin adalah musafir. Pendapat itu dipilih oleh Ibnu Jarir. Termasuk di dalamnya ucapan mereka aqwatud dar, apabila penghuninya pergi. Al-muqwin berarti orang yang berada di padang pasir. Padang pasir yang jauh dari keramaian dan kemakmuran. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, yang dimaksud dengan al-muqwin di sini ialah orang yang lapar. Ibnu Abi Najih menceritakan, yang dimaksud dengan al-muqwin adalah orang yang bersenang-senang dari manusia seluruhnya. Demikian pula yang disebutkan oleh Ikrimah. Penafsiran tersebut lebih umum daripada penafsiran lainnya. Karena orang yang berada di perkotaan maupun pedesaan, kaya ataupun miskin,
Pasti mereka semua membutuhkan apa? Api untuk memasak, penerangan, dan berbagai manfaat lainnya. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia di kota, mau dia di desa, sama-sama butuh apa? Api. Sama-sama butuh api. Selanjutnya di antara kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia meletakkannya dalam batu-batu dan besi murni, sehingga kemungkinan bagi musafir membawanya dalam perbekalan mereka, serta diletakkan di sela-sela baju mereka. Sehingga jika mereka membutuhkan pada saat di rumah, dia tinggal mengeluarkan percikan api, kemudian menyalalah apinya. Dengannya dia memasak, menerangi, membakar, dan dengannya pula dia mengambil berbagai macam manfaat. Oleh karena itulah di alam ayat ini Allah menyebut secara khusus para musafir. Di dalam ayat ini Allah menyebut secara khusus tentang musafir, karena mereka bisa memasukkan bahan api itu di kantong mereka. Bahkan sampai hari ini pun orang-orang bisa masukkan bahan api di kantongnya, bisa nggak? Korek api, ya kan? Korek api, meskipun nanti ujung-ujung jadi ahli hisab, ngerokok, ya. Meskipun pada dasarnya hakikatnya bersifat umum bagi seluruh umat manusia. Demikian itu didasarkan dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud rahimahumullahul jami' dari hadis Al-Khadashi Hibban bin Zaid Al-Ash'ari Asy-Syami tentang salah seorang dari orang-orang yang berhijrah dari kabilah Qarn, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimuna syuraka'u fi thalathatin, an-nar, wal-kala, wal-ma. Umat Islam bersekutu dalam 3 hal, yaitu api, rumput, dan air. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad Allah SAW bersabda, thalathatun la yumna'na, al-ma'u wal-kala'u, wan-nar. 3 hal yang tidak dilarang, api, rumput, dan air. Ya, jadi ini menunjukkan api yang membara pun, api yang panas itu pun menjadi apa? Nikmat. Ya, tinggal kegunaannya untuk apa? Kalau api itu digunakan untuk melempar rumah tetangga, ya bencana namanya. Tapi kalau api itu digunakan untuk memasak, maka pada saat itu dia menjadi nikmat. Bahkan api itu bisa dibawa kemana-mana sebelum kita membakarnya. Sekarang udah lebih mudah, ada korek api, ya kan? Ada picu dan seterusnya. Bahkan ada korek api bentuknya pistol, ada bentuknya bakar begini. Dan itu menunjukkan nikmat Allah yang luar biasa. Fasabbih bismi rabbikal azim. Setelah Allah menceritakan semua nikmat itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk bertasbih. Apa kata Allah? Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Maksudnya ialah dengan kekuasaannya Dia telah menciptakan segala sesuatu yang beraneka ragam dan berlawanan ini. Lihat, air segar lagi tawar dan dingin, yang jika Allah menghendaki, niscaya Ia akan menjadikannya asin seperti halnya air laut yang terbentang luas. Serta Dia juga telah menciptakan api yang bisa membakar, dan padanya Dia menjadikan kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Jika Dia jadikan semua itu sebagai manfaat bagi mereka di dalam kehidupan dunia ini, sekaligus sebagai peringatan bagi mereka di kehidupan akhirat nanti. Kapan kita tidak butuh kepada kita tidak butuh pada api? Surga, ya, surga. Surga, tak ada lagi yang ribut gara-gara tidak dibelikan nasi padangnya. Ya, tidak ada lagi bapak-bapak pulang banting piring karena belum dimasakin mie. Ada, karena di sana sudah
lengkap. Justru orang-orang di neraka, mereka disiksa dengan apa? Api. Bahkan disiksa dengan air panas. Bahkan disiksa dengan keadaan yang sangat dingin sekali, yang membakar seluruh tubuhnya. Demikian keadaan di dalam neraka. Adapun dunia ini, segala hal yang Allah ciptakan, baik yang berlawanan maupun berpasang-pasangan, semua itu kalau digunakan dalam kegunaannya masing-masing, maka itu bermanfaat bagi kehidupan kita. Dan itu salah satu nikmat Allah yang sangat kita butuhkan. Hanya saja kita ini kurang bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat ini. Tapi ini yang bisa Anda sampaikan di pagi hari ini, insyaallah nanti kita akan membahas ayat berikutnya yang berkaitan dengan keindahan ayat-ayat Al-Quran dan juga tentang kematian dan tentang hari kiamat lagi. Ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Pak Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terakhir membahas api. Sejarah api di dunia, apakah sejak diciptakannya, dia keluarnya Adam dari surga atau sebelum? Terima kasih. Api sudah ada. Sebelumnya sudah ada api. Kan ada makhluk di bumi ini yang tercipta dari api. Apakah dari neraka? Iya, api itu dari neraka. Iya. Juz'un min sab'ina juz'an minan nar. Min nari jahannam. Salah satu bagian dari 70 bagian api neraka. Maka sekarang ini, api kita ini, neraka itu 69 kali lipat daripada api kita ini. Yang sekarang ini panas apa tidak? Panas. Antum bakar jalilin, kemudian goreng jari antum di atasnya, panas nggak? Panas luar biasa. Gimana dengan neraka jahanam? Ya. Silakan yang mau bertanya. Ya, bismillah. Tadi dijelaskan oleh Ustadz tentang keindahan surga dan kengerian neraka. Apakah gambaran itu hanya untuk memudahkan kita agar memahami? Karena panca indera kita kan sebenarnya tidak bisa menjangkau itu. Betul. Keindahan yang tidak bisa dibayangkan, kengerian yang tidak bisa dibayangkan oleh mata dan pendengaran. Yang kita khawatirkan tadi, kalau tidak dengan catatan itu, maka orang menganggap remeh, oh begitu saja. Iya. Apakah demikian itu tafsirnya Ustaz? Makasih. Nah, barakallah. Iya. Allah menyebutkan kengerian yang tidak bisa dibayangkan itu, justru itulah kengeriannya. Keindahan yang tidak bisa dibayangkan itu, itulah keindahannya. Saking indahnya maksudnya. Demikian juga saking ngerinya neraka. Maka tidak bisa digambarkan. Neraka itu tidak bisa digambarkan. Ya. Tetapi Allah menyampaikan itu agar kita mengimani. Ini disebut dengan ilmul yakin. Ya. Tapi bagi orang yang beriman, dia akan terbawa pada kengerian dan kenikmatan itu. Kalau dia betul-betul beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Sebagaimana disebutkan oleh Hanzalah radhiyallahu anhu, saya kalau lagi datang ke kajian atau majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan saya bisa melihat langsung surga dan neraka itu di depan mata saya. Tapi bukan digambarkan seperti film sekarang ini. Enggak. Maka bahkan kalaupun betul-betul bisa dilihat surga sekarang, maka mati semua kita. Mati. Kalau sekarang lihat neraka, enggak ada orang yang mengurus jenazah ayah dan anaknya. Iya, pernah diperingatkan. Dan Rasulullah pernah melihat. Maka Rasulullah katakan, seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat, maka tidak ada yang mengurus jenazah saudaranya. Saking sibuknya apa? Beribadah. Kemudian Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, ladhahiktum qalilan wa baqaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Makanya yang bisa melihat siksaan di dalam kubur saja, itu hanya binatang-binatang. Jin saja yang dikatakan sebagai makhluk gaib itu, dia tidak bisa melihat azab di kubur. Seandainya jin bisa melihat azab di kubur, selain iblis, mereka semua akan beribadah semuanya. Karena jin itu gaibnya bukan gaib mutlak, tapi gaib nisbi. Gaib mutlak itu betul-betul gaib,
Nisbi itu karena dia ada lawan, yaitu manusia yang bisa terlihat dan mereka tidak bisa terlihat. Jin saja dia tidak bisa bayangkan tuh nih siksaan. Seandainya mereka tahu siksaan itu secara pasti, nggak akan ada jin membisikkan kepada kita, bro, di situ ada janda muda tuh bro. Nggak ada. Nggak akan ada bisikan itu. Nggak ada lagi yang menggoda kita. Ya, karena mereka sibuk beribadah. Saking ngerinya neraka jahanam itu. Dan juga azab kubur. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab kubur itu. Semoga Allah masukkan kita ke dalam jannah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kalau kita membaca ayat pendek pada sholat, apakah surat yang dibaca pada rakaat pertama dan rakaat kedua menurut urutan nomor surat yang lebih kecil ke nomor yang besar? Contoh, rakaat pertama surat 15, rakaat kedua surat 34. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh dibalik. Oke. Nomor besar, nomor kecil. Yang penting rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Boleh-boleh saja, tapi yang berurutan itu yang lebih baik. Nah, yang lebih dekat pada sunnah, yang dibaca di rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Adapun urutannya, apakah surat ini dulu atau ini dulu, Rasulullah pernah membaca surah Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru An-Nisa. Ya, yang dekat pada sunnah itu di rakaat pertama suratnya lebih panjang, rakaat keduanya lebih pendek. Dan kalaupun mau menyusun yang nomor urut pertama yang didahulukan baru kedua, itu juga lebih baik. Ya, misalnya Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian hal ataka hadithul ghasyiyah. Kan itu susunannya. Itu juga tidak masalah. Ada sebagian orang, rakaat pertamanya Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat keduanya Al-Waqiah, terlalu semangat. Ya, harusnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Lihat Nabi SAW di waktu hari Jumat. Baca surat apa rakaat pertama? Di hari Jumat subuh, As-Sajadah. Di rakaat kedua, Al-Insan. As-Sajadah itu kalau dihitung halamannya ada 3 halaman. 1, 2, 3 halaman. Oke. Al-Insan itu 1,5 halaman lah. Atau 2 halaman. Lebih pendek nggak? Lebih pendek. Gitu. Tapi ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kita sebagai awam dari sekian banyak jenis tafsir yang ada untuk menentukan bahwa ini tafsir yang benar? Karena mungkin bisa dilihat kalau seandainya apakah tafsir yang banyak ini akhirnya membentuk firqah yang sangat banyak, dan kita sebagai awam bagaimana untuk menentukannya? Baik, barakallahu fiik. Perbedaan dalam menafsirkan Al-Quran terjadi pada 2 keadaan. Pertama, perbedaan menafsirkan karena bedanya akidah. Kalau orang beda akidah, maka menafsirkannya pasti menyeleweng. Oke? Tapi kalau sama akidahnya, maka perbedaan itu hanya perbedaan furud. Atau perbedaan di dalam memahami dasar bahasa Arab. Contoh tadi, tafakkahu. Tafakkaha yatafakkahu. Dalam bahasa Arab, maknanya bisa 2. Gembira dan sengsara. Cara menafsirkannya, kapan dia ditafsirkan gembira, kapan ditafsirkan sengsara, para ulama melihat redaksi pembahasan. Ini lagi bahas apa nih? Kalau lagi bahas tentang kerugian, berarti tafakkahu, artinya kerugian. Itu dia. Adapun mengenai apakah penafsiran menunjukkan perbedaan itu karena perbedaan akidah. Seperti yang ditafsirkan oleh Syiah misalnya, ditafsirkan oleh Ahmadiyah misalnya, ditafsirkan oleh orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah. Contoh, yang ditafsirkan oleh orang Syiah untuk mengkafirkan Aisyah. Yaitu Allah berfirman,
Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Lengkap ayat ini untuk menghujati Aisyah. Allah membuat perumpamaan tentang orang kafir melalui contoh istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Keduanya berada di bawah naungan dua laki-laki yang saleh. Dan keduanya ini berkhianat. Maka orang Syiah mengatakan, kalau istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut bisa berkhianat, maka Aisyah juga berkhianat. Penafsiran gak itu? Penafsiran menurut mereka. Ya, maka disinilah orang Syiah itu mengatakan Aisyah itu menyimpang. Kita jawab, tidak usah jauh-jauh jawabnya. Jawab dengan penafsiran logika. Selain daripada ditafsirkan oleh para sahabat dan ulama tafsir kita. Logikanya adalah, apakah Nabi Nuh dan Nabi Lut mati di pangkuan kedua istrinya? Di istri mereka masing-masing? Tidak. Kenapa? Karena tidak pantas Nabi Nuh yang suci dan Nabi Lut yang suci akidahnya mati di pangkuan orang kafir berkhianat. Sedangkan Rasulullah SAW mati di pangkuan siapa? Aisyah. Dan tidak mungkin Nabi pun mati di pangkuan seorang pelacur. Tidak mungkin. Itu menunjukkan bahwa Aisyah seorang yang suci dari tuduhan itu. Ini penafsiran siapa ini? Syiah. Demikian juga orang-orang Mu'tazilah menafsirkan firman Allah dalam surat Shad ayat 75. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya? Wahai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk sujud kepada yang kuciptakan dengan kekuasaanku, kata orang Mu'tazilah. Demikian juga teman orang-orang Asy'ariyah menafsirkan yadayya dengan kekuasaan. Ya. Anehnya, baik Asy'ariyah maupun orang-orang yang berada di atas manhaj salaf sama-sama membaca ayat itu dengan bacaan ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Perhatikan kalimat ini. Biyadayya. Kalau mau artikan kekuasaan, maka bacaannya bukan yadayya, tapi bacaan biyadi. Satu dong. Ini kayadayya dua. Kalau dua diartikan kekuasaan, berarti kekuasaan Allah terbatas cuma dua. Oke? Dan kata dua tidak bisa diartikan tiga, tidak bisa diartikan satu. Sedangkan kata satu bisa diartikan banyak, bisa diartikan satu. Oke, dan di sini Allah mengatakan biyadayya. Dan tidak mungkin diterjemahkan dengan kekuasaan. Yang paling penting, yang paling benar adalah seperti dikatakan ulama salaf. Biyadayya berarti dua. Apa yang dua itu? Tangan. Karena yadun itu maknanya dua. Kekuasaan dan tangan. Kekuasaan dan tangan, dua maknanya. Tangan dan kekuasaan. Kapan kita bisa terjemahkan ini tangan atau kekuasaan? Lihat redaksi ayatnya. Allah katakan yadayya, tidak mungkin itu kekuasaan. Pastinya tangan, karena yang berjumlah dua adalah tangan. Oke. Dan kekuasaan tidak mungkin dijumlahkan dua, karena akan terbatas kekuasaan Allah. Itu cara menafsirkan dilakukan oleh para ulama. Kenapa beda penafsiran? Karena sudah beda pemikiran dan akidah kalau yang ini. Beda dengan beberapa kalimat yang seperti kuru dalam bahasa Arab. Bisa bermakna haid, bisa bermakna suci. Terus gimana cara menetapkannya? Haid apa suci ini? Kita bahas perselisihan ulama yang begitu panjang. Lalu kita menarik pembahasan itu sampai kepada zaman yang dekat dengan Nabi. Ternyata Aisyah mengartikan kuru, artinya haid. Bukan suci. Artinya seorang wanita kalau sudah lewat 3 kali haid, maka dia sudah lewat masa iddahnya. Itu cara menafsirkan. Ya. Dan penafsiran yang paling banyak rusak itu adalah penafsiran apabila orang tersebut sudah menyimpang akidahnya. Makanya orang Khawarij berani membunuh Ali bin Abi Thalib karena salah menafsirkan tentang inil hukmu illa lillah. Mereka menganggap Ali itu kafir. Bayangkan, Ali menantu Nabi, sahabat Nabi, khalifahnya Nabi, sepupu Nabi. Bayangkan, orang setia, ya panglimanya Rasulullah SAW waktu perang melawan Bani Quraidah. Subhanallah,
Pengkhianat menurut siapa? Orang Khawarij. Karena salah mengartikan ayat. Maka oleh karena itu, bagaimana cara kita agar kita kembali kepada penafsiran yang benar? Cari penafsiran yang mu'tabar, yang diakui oleh semua kalangan kaum muslimin selain Syiah. Apa itu? Tafsir Ibnu Katsir. Tapi tafsir Ibnu Katsir itu kalaupun sudah diterjemahkan, tidak datang ke majelis tafsir, bingung juga baca sendirinya itu. Uyeng sendiri di rumah. Ya. Datang ke kajian. Ya, insya Allah dengan itu kita akan memahami. Saya pernah duduk dengan seorang ustadz dan itu membuat kami sadar gitu tentang masalah tafsir ini. Ustadz, menurut antum begini tafsir ayat, bukan menurut ana katanya. Coba antum lihat di footnote-nya. Ternyata ustadznya bukan hanya baca atasnya, dia juga menghafal footnote di bawahnya. Jadi ana sebutkan di atas itu bukan tafsir, itu bukan riwayat pendapat Imam Tabari kata dia. Itu pendapat yang memiliki footnote, yaitu Ahmad Syakir. Waktu itu kita bicara tentang masalah hari kiamat. Iya betul Ustaz. Iya, ente yang salah kata dia begitu. Maka belajar tafsir itu harus teliti. Ya, nanti antum baca footnote menurut Ibnu Katsir, bukan itu menurut mentakliknya. Maka penafsiran yang insyaallah diakui oleh semua kalangan dari kalangan kaum muslimin yaitu penafsiran apa? Ibnu Katsir. Okay. Dan penafsiran Ibnu Katsir ini ringkasan, kalau bisa dikatakan seakan-akan dia ringkasan dari tafsir Al-Imam Tabari. Ya, karena dia sering mengatakan menurut Ibnu Jarir, pendapat yang dipilih Ibnu Jarir, antum tidak merasa setiap kali anda katakan menurut pendapat yang dirajikan Ibnu Jarir, maksudnya Ibnu Jarir At-Tabari. Karena beliau ini mengikuti metode penafsiran klasiknya, yaitu penafsiran Imam At-Tabari. Dan dia membawa tafsir ini untuk memudahkan kita. Yang sudah diterjemahkan di tangan kita aja jilid 9. Ya, belum selesai kita baca. Ada lagi tafsir yang kontemporer yang mudah dipahami, tafsir Sa'di. Tafsir Sa'di. Ya, tidak tahu apakah ada terjemahannya atau tidak. Tafsir Sa'di itu. Dan itu tafsir yang mudah dibaca. Mudah sekali dibaca. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.